Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adik-adik bertemu dengan kakak Syifa Waliatus Sofiah. Bersama kakak, adik-adik akan membahas tentang pola bilangan bagian ketiga, yaitu barisan dan deret geometri. Jadi, untuk lebih jelasnya kita langsung mulai aja ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang barisan geometri. Sebelum melihat pengertian dari barisan geometri, kita akan memperhatikan barisan yang ada di sini. Barisan ini dimulai dari angka 2, selanjutnya 4, selanjutnya 8, selanjutnya 16, selanjutnya 32, dan seterusnya. Kita akan memperhatikan pola seperti apa yang mengikuti barisan yang ada di sini. Jika kita perhatikan, hubungan dari 4 ke 2, hubungan dari 8 ke 4, kemudian hubungan dari 16 ke 8, hubungan dari 32 ke 16, atau hubungan dari suatu suku dengan suku sebelumnya yang ada pada barisan di sini itu sama-sama 2. 2 di sini merupakan pembagi yang disebut dengan rasio atau dilambangkan dengan huruf R kecil. Jika kita perhatikan lagi, barisan bilangan yang ada di sini memiliki rasio yang sama, yaitu 2. Nih, perbandingan atau rasio di antara suku-sukunya tetap atau sama. Nah, maka barisan yang ada di sini bisa kita sebut sebagai barisan geometri. Sehingga kakak dapat mendefinisikan jika terdapat suatu barisan U1, U2, U3, sampai UN, barisan ini dapat disebut sebagai barisan geometri jika memenuhi syarat. Syaratnya memiliki rasio dan rasio antar sukunya selalu sama. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini kakak memiliki 2 barisan bilangan. Kita akan mengidentifikasikan apakah kedua barisan bilangan ini merupakan barisan geometri. Sekarang kita lihat barisan yang pertama. Barisan ini dimulai dari angka 3, selanjutnya angka 9, selanjutnya angka 27, selanjutnya angka 81, dan seterusnya. Mari kita perhatikan, ternyata hubungan dari 9 ke 3, hubungan dari 27 ke 9, hubungan dari 81 ke 27 itu sama-sama dibagi 3. Maka rasio dari barisan bilangan ini merupakan 3. Karena rasionya tetap sama-sama 3, maka barisan ini bisa kita sebut sebagai barisan geometri. Nah, bagaimana untuk barisan yang kedua? Barisan ini dimulai dari angka 40, kemudian angka 20, kemudian angka 10, kemudian angka 5. Nah, kita perhatikan lagi, ternyata dari setiap suku dari barisan ini dengan suku sebelumnya juga memiliki hubungan yang sama atau pola yang sama, yaitu dibagi 1/2. Maka karena rasio dari barisan yang kedua juga tetap, yaitu 1/2, barisan yang kedua juga bisa disebut sebagai barisan geometri. Nah, jika sudah memiliki aturan seperti ini, kita dapat menentukan suku ke N. Sebelumnya, adik-adik sudah mempelajari rumus suku ke N di barisan aritmatika. Nah, sekarang adik-adik akan mengenal rumus suku ke N di barisan geometri. Rumusnya sebagai berikut. Rumusnya adalah UN sama dengan A R pangkat N-1. Saya ulangi, rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, di mana UN merupakan suku ke N, A merupakan suku ke 1 atau suku pertama, R merupakan rasio. Selanjutnya, mari kita mencoba mengerjakan contoh soal. Soal yang pertama, tentukan suku ke-11 dari barisan geometri 3, 9, 27, 81. Ingat ya adik-adik, setiap mengerjakan soal, biasakan untuk menuliskan kembali informasi yang kalian dapat dari soal. Nah,
Informasi apa yang bisa kita dapat dari soal? Nih, yang di sini ada angka 3. Angka 3 di sini merupakan suku ke-1 atau suku pertama atau A, maka A-nya adalah 3. Karena kita akan mencari suku ke N atau suku ke-11, maka kita akan membutuhkan R. Dari mana kita mendapatkan R? Yaitu dengan melihat barisan geometri yang ada di soal. Kita akan mencari pola dari suatu suku dengan suku sebelumnya, atau kita bisa menuliskan rumusnya untuk mencari R. Rumusnya UN dibagi UN-1. Di sini saya mengambil 9 dan 3. Maka 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jika kita telah menemukan A dan R, maka kita bisa memasukkan kepada rumus suku ke N. Kita tuliskan kembali rumusnya. Rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Karena kita mencari suku ke-11, maka N-nya sama dengan 11. Kita tuliskan kembali U11 sama dengan A-nya 3, R-nya 3, N-nya 11 dikurangi 1. Ingat ya, adik-adik kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 3 pangkat 11 dikurangi 1 hasilnya 3 pangkat 10. Selanjutnya adik-adik mencari 3 pangkat 10 itu berapa? Ternyata 3 pangkat 10 hasilnya 59.049. Maka 3 dikali 59.049 hasilnya 177.147. Jadi, suku ke-11 dari barisan geometri tersebut yaitu 177.147. Nah, selanjutnya soal yang nomor 2. Soal nomor 2. Suku ke-6 suatu barisan geometri adalah 64 dan suku kedua adalah 4. Tentukan suku ke-10. Nah, bagaimana mengerjakan soal seperti ini? Kita akan kerjakan bareng-bareng ya. Di sini kita akan mencari suku ke N atau suku ke-10. Maka kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, seperti biasa, biasakan untuk menulis informasi yang kita dapat dari soal. Informasi apa yang kita dapat? Suku ke-6 suatu barisan geometri adalah 64. Kita tulis U6 sama dengan 64, atau jika kita masukkan ke rumus hasilnya A dikali R pangkat 6 min 1. Informasi apa lagi yang ada di soal? Suku kedua adalah 4. Nah, jadi kita tuliskan U2 sama dengan 4, atau jika kita masukkan ke rumus A dikali R pangkat 2 min 1. Kita tuliskan jadi seperti ini agar mudah untuk mencari variabel yang belum diketahui. Nah, bagaimana untuk mencari variabel yang belum diketahui? Karena di sini operasinya perkalian, maka untuk mencari variabel yang belum diketahui caranya dengan dibagi. Nah, 64 dibagi 4 hasilnya 16. A dibagi A hasilnya 1, atau boleh ya tidak kita tuliskan 1. R pangkat 5 dibagi R. Ingat ya adik-adik, untuk membagi bilangan yang berpangkat, pangkatnya dikurangkan. Di sini R pangkat 5 dibagi R, maka hasilnya R pangkat 5 dikurangi 1 hasilnya R pangkat 4. Nah, jadi sekarang kita sudah menemukan informasi bahwa R pangkat 4 adalah 16. Sekarang kita akan mencari bilangan atau mencari angka yang dipangkatkan 4 hasilnya 16. Ternyata angka atau bilangan yang dipangkatkan 4 hasilnya 16 adalah 2. Maka R di sini adalah 2. Setelah menemukan R adalah 2, kita bisa mensubstitusikan. Kita akan mensubstitusikan pada U2, 4 sama dengan A kali R pangkat 2 min 1. Nah, kita tulis kembali rumusnya. Sekarang R-nya dimasukkan 2 dimasukkan ke dalam R. Maka 4 sama dengan A dikali 2 pangkat 1. Kita kerjakan
4 sama dengan 2A, atau bisa kedua ruas dibagi 2, 4 dibagi 2, dan 2A dibagi 2, maka hasilnya A sama dengan 4/2 sama dengan 2. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi tadi kita sudah menemukan R dan menemukan A. A-nya sama dengan 2, R-nya juga sama dengan 2. Maka jika sudah seperti ini, kita bisa memasukkan ke rumus suku ke N. Atau kita tuliskan kembali rumusnya, UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Karena kita mencari suku ke-10, maka kita tuliskan kembali U10 sama dengan A-nya 2, R-nya 2, N-nya 10 dikurangi 1. Seperti biasa teman-teman. Adik-adik kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2 pangkat 10 min 1 hasilnya 2 pangkat 9. Cari 2 pangkat 9 dulu berapa, yaitu 512. Maka 2 dikali 512 hasilnya 1024. Jadi suku ke-10 dari barisan geometri tersebut yaitu 1024. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret geometri adalah jumlah suku dari barisan geometri yang mempunyai perbandingan atau rasio yang tetap. Jika sebelumnya adik-adik sudah mempelajari tentang deret aritmatika yang merupakan jumlah dari suku-suku barisan aritmatika, nah di deret geometri juga sama. Deret geometri merupakan jumlah dari suku-suku barisan geometri. Sebelumnya kita sudah mempelajari barisan geometri itu seperti apa. Nah, di sini ada contoh dari deret geometri. Contohnya adalah penjumlahan dari barisan 2, 4, 8, 16, 32. Nah, jadi tadi kita mengetahui bahwa barisan ini merupakan barisan geometri yang rasionya adalah 2, maka ketika suku-sukunya dijumlahkan ini menjadi deret geometri. Jadi, kakak bisa mendefinisikan jika kakak memiliki suatu deret U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah UN, deret ini bisa disebut sebagai deret geometri jika memenuhi syarat. Syaratnya deret ini merupakan jumlah suku dari barisan geometri. Nah, sekarang rumus deret geometri. Loh kak, rumusnya kok ada 2? Ya, rumusnya ada 2. Bagaimana cara kita membedakannya? Nah, jadi kita perhatikan dulu rumus yang pertama. Rumus yang pertama, Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1 dibagi R-1. Kita menggunakan rumus ini untuk R yang lebih dari 1. Untuk rumus yang kedua, kita perhatikan Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Kita menggunakan rumus ini untuk R kurang dari 1. Jadi, kita bisa menentukan menggunakan rumus yang ke-1 atau rumus yang kedua, itu tergantung dari R-nya. Apakah lebih dari 1 atau kurang dari 1. Mari kita perhatikan contoh di sini. Di sini terdapat 2 deret geometri, yang mana ini merupakan barisan geometri yang tadi yang sudah kita sama-sama cari rasionya. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama 3 ditambah 9 tambah 27 tambah 81 tambah bilangan yang lainnya. Kita sudah menemukan bahwa rasionya adalah 3. Karena 3 merupakan lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus untuk deret geometri di sini menggunakan rumus yang pertama, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1 dibagi R-1. Untuk deret geometri yang kedua, yang mana kita sudah menemukan bahwa rasio dari barisan geometri tersebut merupakan 1/2. Karena 1/2 merupakan bilangan yang kurang dari 1, maka rumus deret untuk deret geometri ini menggunakan
menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Nah, langsung saja kita mengerjakan contoh soal agar lebih mengerti. Soalnya diberikan sebuah deret geometri sebagai berikut. 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah bilangan selanjutnya, tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret tersebut. Nah, seperti biasa kita menuliskan kembali informasi yang diketahui dari soal. Nah, informasi yang pertama adalah A atau suku pertama, yaitu 3. A sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari R dengan rumus UN dibagi UN-1 atau suatu suku dengan suku sebelumnya. Saya mengambil 6 dan 3. Maka 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, 2 merupakan sebuah angka yang lebih dari 1. Maka untuk mencari deret geometri ini menggunakan rumus yang ke-1, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1 dibagi R-1. Tuliskan kembali. Nah, karena kita mencari jumlah 7 suku pertama, maka kita mencari S7, di mana N-nya merupakan 7. 3-nya kita masukkan, A-nya kita masukkan 3, R-nya kita masukkan 2, N-nya 7 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Bisa kembali. Nah, ingat ya, adik-adik kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Jadi 128 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Maka kita bisa menuliskan 128 dikurangi 1 hasilnya 127. Maka 3 dikali 127 hasilnya 381. Jadi jumlah, maaf ini salah ketik, jumlah dari suku 7 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 381. Nah, jadi seperti itu pembahasan kita kali ini. Bagaimana, apakah adik-adik sudah mengerti? Nah, untuk saran dari kakak, jika adik-adik ingin lebih mengerti, jangan lupa sering-sering berlatih ya. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kakak mohon maaf bila banyak kesalahan. Terakhir kakak sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.